pasti ya. Oke, siang hari ini adalah kelas pertama di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021, di mana sebagai pertemuan pertama Ibu mau menyampaikan sesuatu perihal jadwal-jadwal kita selama satu semester ini. Jadi salah satunya adalah pertemuan pertama ini. Kenapa Ibu bilang sangat important, sangat penting? Karena di dalam pertemuan pertama ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal diri kalian masing-masing ya. Siapakah aku yang sampai hari ini kalian duduk di bangku kalian masing-masing untuk mempersiapkan persiapan ujian akhir kelas 3 nanti, kelas 12 nanti, kalian akan dihadapkan oleh penjurusan. Jadi sebelum ke sana, Ibu membuat sebuah pertemuan di siang hari ini untuk mengenal lebih dalam lagi tentang siapakah aku. Tapi sebelum Ibu mulai, kita akan buka dulu di dalam doa. Ya, kita akan buka di dalam doa. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Ya. Ibu akan oke, sebelumnya apakah di sini ada yang belum pernah melihat Ibu? Ya, karena Ibu beberapa kali itu ada di kelas 10. Jadi baru tahun ini Ibu dipindahkan di kelas 11. Mungkin kalian sering ketemu sama Ibu ya di ruang BK, tapi kita tidak pernah saling bertegur sapa. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Sally Christina Siregar. Nah, kira-kira kalau Siregar itu berasal dari suku mana ya? Jawa? Dari Sumatera? Dari Kalimantan? Ada yang tahu? Ya, kamu? Dari Sumatera. Pintar. Ada yang mungkin nggak tahu ya kalau Ibu ini dari Sumatera. Iya, Ibu berasal dari Sumatera Utara tepatnya. Ayah dan Ibu saat ini tinggal di Medan, di kota Medan. Ibu sudah memiliki 2 orang putra dan juga Ibu tinggalnya ada di Tangerang Selatan. Jadi sangat cukup jauh ya kalau Ibu setiap pagi harus pergi ke SMA Indraprasta Jakarta Timur. Tapi Ibu semangat karena Ibu akan ketemu kalian pada siang hari ini. Oke, topik yang akan Ibu bawakan pada siang hari ini tentang siapakah aku. Jadi kalau misalkan kalian belum mengenal diri kalian masing-masing, aduh rugi sekali ya, karena memang Tuhan menciptakan kita itu unik. Artinya kalian hanya ada satu-satunya di bumi ini, di dunia ini, dengan sifat, karakter, pembawaan, potensi, minat, bakat yang berbeda. Sekalipun kalian adalah anak kembar, tapi kalian memiliki ciri yang Tuhan kasih satu-satunya di dunia ini. Ciri itu sangat unik. Satu sama lain tidak sama. Makanya Ibu pada siang hari ini membawakan tema ini khusus untuk kalian yang akan mempersiapkan ujian akhir di kelas 12 nanti. Walaupun masih 1 tahun lagi, tapi persiapannya harus dimulai dari hari ini ya. Oke, Ibu akan menjelaskan. Jadi nanti ada beberapa tahapan. Kalian akan dibagi menjadi oke, Ibu lihat dulu ya. Berapa orang di dalam kelas ini? Ya. Oke, ada 20 siswa. Berarti kalau misalkan 20 siswa, Ibu akan membaginya kepada 4 kelompok ya. Jadi Ibu akan menerapkan sistem diskusi kelompok. Ibu akan membaginya kepada kelompok-kelompok. Ada 4. Satu kelompok ini isinya 5 anggota, di mana nanti setiap anggota akan memaparkan, akan bercerita, akan menggali potensi-potensinya setelah kalian semuanya melihat cuplikan tayangan video yang akan Ibu tampilkan sebentar lagi. Videonya tidak begitu panjang,
videonya hanya sekitar berdurasi 7-8 menit, tapi itu sudah cukup Ibu rasa untuk kalian lebih mengenali siapa kalian. Ya, oke. Jadi nanti akan ada yang namanya kegiatan layanan, tugas. Ada tugas juga, nanti kalian akan disuruh membuat sebuah tulisan di sana, tapi tidak akan kita bahas dalam kesempatan hari ini. Jadi nanti kalian akan dipilih satu orang untuk menjadi pemimpin kelompok, dan pemimpin kelompoknya ini mengumpulkan jawaban-jawaban kalian dan akan di-email, ditulis di email, diketik di email gitu ya, ke Ibu, dikirimkan ke Ibu, sehingga Ibu bisa membaca satu persatu potensi, bakat, dan minat kalian ya. Jadi sekian, mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum Ibu lanjutkan kepada pemutaran video pada siang hari ini. Sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas. Karena anak IPA 1 yang Ibu dengar-dengar nih pintar-pintar ya. Ibu masuk ke sini tadi berpikir-pikir nih, wah, jangan-jangan kalian sudah mengenal dengan baik siapa diri kalian. Oke, Ibu akan menanyakan kepada kalian juga bahwa kalian hari ini diharapkan jujur dalam mengisi handout yang akan sebentar lagi Ibu berikan. Tapi sebelum Ibu berikan, Ibu akan membacakan ya. Ibu akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian harus jawab dengan jujur. Artinya pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan materi yang akan kita bawa, kita angkat pada siang hari ini. Pertanyaannya tidak banyak ya, karena Ibu rasa pertanyaan-pertanyaan sudah cukup terwakili ya, dari walaupun sedikit tapi sudah cukup terwakili, membayangkan bagaimana potensi bakat minat yang kalian pasti sudah punya dari saat ini. Oke, yang pertama, apa yang kamu pikirkan terkait materi yang akan diberikan dalam layanan ini? Ya. Terus yang kedua, bagaimana perasaan kamu setelah membahas lebih dalam mengenai materi pada siang hari ini? Yang ketiga, bagaimana sikap kamu terkait pada pengembangan diri? Yang keempat, tindakan apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui siapakah kamu sesungguhnya? Yang kelima, bagaimana kamu mempertanggungjawabkan WPKMS yang kamu peroleh dalam layanan ini? Artinya kalian itu sebenarnya sudah cukup mampu mengidentifikasi diri kalian masing-masing. Dan terkait dengan evaluasi pelayanan pada siang hari ini, ada 5 juga pertanyaan yang Ibu sudah siapkan di sini. Yang pertama, bagaimana Anda, masing-masing siswa ya, bagaimana Anda menilai diri Anda sendiri berdasarkan kemampuan? Mungkin selama ini salah satu di antara kalian belum menemukan bagaimana ya saya menentukan jurusan di SMA di perguruan tinggi nanti. Kemudian yang kedua, masing-masing orang memiliki karakter pasti berbeda dong setiap orangnya ya. Sebutkan 3 karakter unik yang kalian miliki yang ada di dalam dirimu. Dan yang ketiga, hal positif apa yang ingin kamu kembangkan setelah kamu menerima, menganalisa bahwa karakter-karakter itu ternyata positif yang ada di dalam diri kamu. Yang keempat, sesudah kamu mengenali apa yang ada di dalam dirimu, apakah ada hal yang sampai saat ini belum bisa kamu ubah? Misalkan, aduh saya terlalu pendiam nih ya, gitu kan. Jadi saya kayaknya kurang cocok deh kalau saya memilih jurusan marketing misalkan. Belum tentu ya. Karena mungkin orang-orang yang diam hari ini belum tentu nanti di masa yang akan datang kalian masih seperti ini. Jadi masih terus kalian gali apa yang ada di dalam diri kalian. Kemudian yang terakhir, jika kamu belum bisa benar-benar mengenali dirimu dan mengetahui potensi yang ada padamu, hal apa yang harus kamu lakukan? Ya, jadi kalau misalkan saat ini Bu, saya belum tahu nih, saya mau seperti apa nanti, potensi bakat minat saya belum kelihatan nih. Nah, kira-kira hal apa nih yang harus kamu lakukan sehubungan dengan kamu tidak mengenal dirimu sendiri? Ya, jadi Ibu minta, tadi kan Ibu sudah titip pesan kepada ketua kelas, kalian dibentuk dulu
kelompok per kelompok, dan ini sudah masuk ke kelompok ya, sudah masuk ke kelompok. Jadi kalian saat ini udah dibagikan juga handout ya, tadi handoutnya juga sudah dibagikan. Jadi kalian sekarang tinggal ambil alat tulis dan nonton video ya, nonton video tentang siapakah aku. Nanti kita akan nonton video sesaat lagi ya, siap-siap ya. Oke. Who are you? What do you like to do? What makes you, you? Your identity, or who you are as a person, is made up of a whole range of different things. It can be made up of where you come from, your ethnicity, your religion, your language, what you like, your hobbies, your unique personality, and much more. When you have a strong sense of identity and feel confident about who you are more likely to have the courage and confidence to succeed. But how exactly do you have a strong sense of identity? Well, it's a combination of lots of things. Knowing who you are, what your values are, and being proud of all those things creates your identity. One way to learn more about yourself and your identity is to think about your values. Values are a group of characteristics, ideas, or areas in life that are important to you. Some of your values could include honesty, generosity, good manners, determination, creativity, leadership, kindness, or loyalty. But of course, every single person is unique, which means everyone values things differently. Did you know that you can learn from others who have different values to you? It's a great opportunity to see the world from another person's perspective, which will help you stay open-minded. Here are some tips to help you recognise what you value and to feel good about your personal identity. Write a list of all the things you love. This will help you get in touch with your values. What types of books do you like to read? What subjects do you like in school? What motivates you? The answers to these might reveal a lot about your values. For example, if you really enjoy science at school, you might value curiosity and exploration. If you like team sports, you might value teamwork and cooperation. Maybe you can use this list to identify what your core values are and how they play a part in your everyday life. Get to know and celebrate your culture and language. Your culture and language are huge parts of who you are, and you should be proud of and celebrate them. Cultures and languages help to create the colourful world that we enjoy every day, so it's wonderful to share these things with others. The final tip is, don't be afraid to be you. The exciting thing about the world is that everyone is totally unique. There is only one you. Everybody has their own special traits and talents, and this is what makes our world so diverse and interesting. Just imagine if everyone was the same. What a boring world that would be. Even if you feel like you have traits that are negative or embarrassing, remember that it is just another part of how unique you are, and you shouldn't feel ashamed of them. So don't be afraid to be you, because nobody can do it better than, well, you.
As you go through life, you'll experience new things and learn more about who you are, which will influence your identity. Some things will always be part of who you are, like your core values and your ethnicity. And some other parts of your identity may change with time, like your hobbies or relationships. But remember, the most important thing about identity is to stay true to yourself and your values, and be proud of who you are. Dengan banyaknya hal dan kejadian yang telah kita alami hingga detik ini, gak otomatis membuat kita tahu dengan bagaimana diri kita sebenarnya. Dan apa sih yang sebenarnya kita inginkan? Cepatnya dunia dan adanya sosial media kadang membuat kita jadi lebih sering melihat keluar dan lupa bahwa diri kita juga butuh untuk dilihat, dipahami, dan diselami. Lo boleh jadi udah ikut ratusan seminar motivasi, konsul dengan motivator-motivator ternama, tapi ketika lo melakukan itu semua tanpa mengenal diri lo yang sebenarnya, maka semua itu bakal useless. Ibarat nimba air nih, tapi ember yang lo pakai buat nampung air itu bocor. Atau ibarat lo membangun sebuah apartemen dengan fondasi yang lapuk, yang sewaktu-waktu bisa roboh lagi. Emang sepenting itu ya mengenal diri? Oke, sebelum gue lanjut, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Kenapa sih penting mengenal diri? Proses mengenal diri adalah hal paling basic yang harus terus lo lakukan dalam hidup. Kenapa bisa gitu? Karena dengan mengenal diri lo sendiri, maka lo akan tahu bahwa lo ini orang yang seperti apa, kepribadian lo itu gimana, apa hal yang lo suka dan gak lo suka. Lo juga bakal lebih tahu kekuatan diri yang bisa lo gunakan saat menghadapi masalah atau ketika lo lagi rentan. Dan pada akhirnya lo akan lebih mudah menerima diri lo. Selain itu, mengenal diri juga akan membuat lo gak mudah iri dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Karena semata-mata lo tahu bahwa setiap orang punya karakteristik yang beda-beda. Lo akan paham betul bagaimana karakteristik diri lo paham bahwa kehidupan orang lain yang kelihatannya lebih keren itu ternyata nggak cocok dengan value yang lo anut, dan lo akan ngerti bahwa ibarat bintang-bintang di langit, setiap orang bersinar dengan caranya sendiri, dan pada akhirnya lo akan lebih mudah merasa bahagia, puas, dan bersyukur dengan kehidupan yang lo jalani saat ini. Nah, apa yang terjadi ketika lo nggak mengenal diri lo sendiri? Yang terjadi adalah lo akan lebih rentan ketika dihadapkan dengan masalah. Hati lo lebih bergejolak, dan emosi lo jadi nggak stabil. Kok bisa? Contoh umumnya tuh gini, misalnya teman-teman segeng lo udah pada punya pasangan dan lo belum. Lo jadi merasa ini adalah suatu kompetisi. Lo juga ingin dapat pasangan seperti teman-teman lo. Kemudian datang nih satu orang yang menawarkan diri untuk jadi pasangan lo. Kemudian lo terima. Di awal mungkin lo ngerasa puas, tapi setelah dijalani lo malah jadi sering bete karena lo ngerasa terikat dan gak bebas. Padahal kalau aja lo coba untuk mengenal diri lo saat itu, mungkin lo gak butuh pasangan yang kayak gitu. Atau mungkin saat ini fokus lo tuh bukan di pasangan, lo mau ngejar karir lo mau lanjutin pendidikan lo, dan lain sebagainya. Nah, hal kayak gini, kesalahan-kesalahan kayak gini bisa kita hindari kalau kita lebih kenal sama diri kita sendiri. Nah, jadi apa sih yang harus dilakuin? Ini nih yang sering jadi jebakan Batman di zaman sekarang. Kayak kita tuh terperangkap dengan ambisi-ambisi pribadi atau ambisi-ambisi yang kita ciptakan karena lingkungan sosial kita yang membuat kita tuh seakan-akan kita harus terus jalan. Kita tuh nggak boleh pelan, kita tuh harus cepat dan lain sebagainya. Padahal, that's okay loh kalau lo mau berhenti sejenak dan coba diam dan lakukan perjalanan ke dalam diri lo. Mungkin lo akan mulai dari hal-hal kecil, seperti hobi gue adalah berenang, makanan kesukaan gue adalah cumi, minuman kesukaan gue adalah kopi. Kemudian lo terus menyelam lebih jauh dan ada hal-hal yang lebih esensial untuk lo kenali dari diri lo sendiri. Misalkan tujuan hidup lo apa, atau mungkin hal yang paling membuat lo bahagia. Satu poin penting dalam melakukan perjalanan diri adalah lo harus jujur dan lo harus terima. Terima bahwa bisa jadi ada satu sisi dari diri lo yang lo nggak suka banget dan ingin lo ubah, tapi belum kesampaian hingga saat ini. Dan terima juga kalau lo punya sisi positif yang mungkin selama ini orang udah sering bilang ke lo, tapi lo selalu nganggapnya enggak gitu. Jadi apapun yang lo temukan dalam proses ini, terima dulu. Terima kalau itu adalah bagian dari diri lo. Jadi kita harus mulai dari mana sih? Dari sekian banyak hal yang harus lo kenali dari diri lo sendiri, apa sih hal yang paling esensial untuk lo kenali? Pertama, personality atau kepribadian lo. Lo itu orangnya gimana sih? Terutama saat lo lagi sendiri.
di saat lo lagi sama keluarga, di saat lo sama teman-teman, dan di saat lo berada di kerumunan orang asing. Bisa jadi lo orangnya pendiam kalau lagi di rumah, tapi heboh banget kalau lagi sama teman-teman. Kalau lo merasa kesulitan dalam mengetahui kepribadian lo juga bisa nih ikut mentoring sama 1% biar kita bisa lebih mengenal diri dan mengetahui kepribadian kita tuh sebenarnya seperti apa sih. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan lo? Kalau lo perhatiin, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyain saat lo lagi ngelamar kerja atau mau ikut komunitas, organisasi, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui kelebihan lo, maka lo bakal paham lo itu ahlinya di mana sih. Lo juga bisa mengembangkan diri lebih jauh dan kemudian akan membuat reputasi lo lebih bagus dan bisa bermanfaat juga nih buat orang-orang di sekitar lo. Dan juga dengan mengetahui apa kekurangan lo, maka lo bakal tahu apa persisnya yang harus dibenahi dari diri lo. Sesulit apa sih untuk membenahinya dan bagaimana cara untuk melakukannya. Sehingga ketika orang lain menjudge lo buruk, lo nggak bakal denial, nggak berdebat, nggak marah, karena lo memang tahu dan mengakui kalau lo orangnya memang seperti itu dan lo lagi berprogres nih untuk bisa meningkatkan diri lo. Yang ketiga, value utama yang lo anut. Apa aja nilai dan prinsip yang lo anut? Karena prinsip dan value inilah yang paling berdampak dalam proses lo mengambil keputusan, dalam menyelesaikan konflik, berkomunikasi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Jadi jangan berusaha terlalu keras untuk nemuin satu hal penting di hidup lo, karena mungkin lo punyanya banyak. Yang harus lo lakukan adalah lo list dulu nih semua value-value itu, dan mungkin habis itu lo bisa cari nih yang paling deket sama hati lo yang mana sih. Yang keempat, tubuh lo. Seberapa kuat sih fisik lo? Apa hal yang gampang bikin lo lelah atau jatuh sakit? Karena seberapapun ambisiusnya lo dalam mencapai cita, lo harus tetap adil nih sama badan lo sendiri. Karena dia dong yang berjuang selama ini. Lo harus penuhi haknya untuk mendapatkan nutrisi yang cukup dan memenuhi apa yang lo bebankan ke dia. Setidaknya hari ini dia masih bernafas, masih berdetak, masih memberi lo kesempatan untuk hidup setidaknya 1 hari lagi. Yang kelima, tujuan hidup, cita-cita, dan skala prioritas lo. Di dunia yang sementara ini, apa sih hal yang benar-benar pengen lo capai? Dalam arti kata, bisa membuat hidup lo bermakna. Nah, dengan mengetahui apa tujuan hidup lo kemudian bakal otomatis tahu mana hal yang masuk dalam list prioritas lo dan mana yang enggak. Tapi perlu diingat, untuk mencapai itu semua, tentunya lo butuh perencanaan dan butuh konsistensi. Jadi, lo harus juga nih mengenal diri lo tipikal orang yang seperti apa dalam melakukan pekerjaan, sehingga lo bisa sampai ke tujuan hidup lo tersebut. Sebenarnya masih banyak hal lagi yang perlu lo pahami dari diri lo. Mungkin tentang perasaan lo, apa yang bikin lo sedih, apa yang bikin lo marah, apa yang bikin lo bahagia, dan lain sebagainya. Tapi itu mungkin akan panjang lagi tuh bahasannya. Layaknya pernikahan yang sering disebut-sebut sebagai proses mengenal pasangan seumur hidup, begitupun juga dengan mengenal diri lo sendiri. Ini bakal jadi proses yang sangat panjang banget. Jadi jangan pernah mikir kayak, oke, gue orangnya gini, dan lo akan selalu kayak gitu. Karena pengalaman lo akan terus bertambah, dunia akan terus berkembang, dan itu akan menentukan lo menjadi orang seperti apa dan yang membentuk lo menjadi pribadi yang seperti apa. Jadi, proses mengenal diri ini harus lo lakukan secara kontinu. Sesederhana menyediakan 5-15 menit setiap harinya untuk melihat ke dalam diri lo. Semoga dengan lo mengenal diri sendiri bisa membuat lo setidaknya 1% lebih mudah dalam menjalani hidup ke depannya. Dan kalau lo kebingungan dengan semua proses mengenal diri ini, lo juga bisa ikut mentoring dengan 1% untuk menemukan sebenarnya lo diri yang seperti apa sih. Gue Putri, jangan lupa bahagia. Oke, ya sudah menikmati video yang tadi Ibu sudah putarkan. Ada 2 video ya. Tadi yang pertama tentang identitas ya, identitas kita sebagai seseorang yang sampai hari ini diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Identitas itu punya nilai, tadi ada di video ya. Jadi yang video kedua tentang siapakah saya? Who am I? Ya, siapakah saya? Sampai saat ini saya belum kenal siapakah saya. Waduh, itu bisa repot ya kalau kita belum kenal diri kita sendiri. Mungkin selama ini kita hanya mengenal saya adalah Sally, pemakai kacamata, berambut ikal pendek, tingginya sekitar 160, berkulit sawo matang. Ya mungkin hanya hal-hal yang lahiriah yang kita kenali. Tapi kita tidak tahu, tidak mengenal potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, tadi Ibu sudah bagikan handout ya melalui ketua kelas. Ibu minta kalian mengisi dulu. Oh, sudah diisi. Kalian cepat sekali ya, lebih cepat dari Ibu ngomong. Jadi kalian sudah mengisinya dan kalian akan mendiskusikannya di dalam grup masing-masing.
Tapi sebelumnya Ibu ingin menyampaikan bahwa potensi, bakat, dan minat itu bisa kita temukan, bisa kita gali, bisa kita ketahui dari cara pandang kita melihat sebuah objek. Mungkin Ibu pernah cerita beberapa, Ibu, karena kita masih baru ketemu ya, waktu itu Ibu pernah cerita di kelas 10, di adik kelas kalian, bahwa tipe kepribadian itu ada 4 di dunia ini. Yang lainnya ya mungkin karena silang menyilang ya, tapi pada prinsipnya ada 4 tipe kepribadian manusia, yaitu yang pertama adalah sanguin, yang kedua adalah kolerik, yang ketiga adalah pragmatik, dan yang terakhir adalah melankolik. Dan kalau misalkan kita lihat secara gambaran, secara garis besar ya, ada introvert, ada extrovert. Keduanya berfungsi dengan baik seharusnya, tapi terkadang ada juga yang merasa saya terlalu introvert ya, saya terlalu pendiam, jadi saya malas untuk bersosialisasi. Ataupun di bagian extrovert nih, orang-orang extrovert selalu mengatakan saya superior, saya adalah orang yang bisa menguasai segala sesuatu. Oh, belum tentu ya, belum tentu, karena masing-masing orang memiliki potensi, bakat, minat yang berbeda-beda. Mungkin saja orang yang introvert bisa jadi strategi marketing planner di sebuah perusahaan besar ya, atau bisa saja extrovert yang terlalu terbuka, terlalu blak-blakan ya, ternyata dia adalah seorang profesor peneliti. Ya, kita nggak tahu ya. Jadi masing-masing orang akan dilihat potensi masing-masing, karakternya pasti berbeda masing-masing. Dan Ibu di sini menyampaikan bahwa masing-masing siswa harus melihat seberapa banyak potensi-potensi yang kita miliki. Misalkan saya suka berhitung, saya suka gambar, saya suka yang namanya pelayanan sosial, saya suka yang seperti ini, saya suka bernyanyi, saya suka menikmati opera. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya harus bisa kalian tulis dalam daftar list pribadi kalian masing-masing, sehingga kalian bisa menemukan siapakah aku, siapakah saya ya. Jadi itu saja pertemuan pada siang hari ini. Ibu rasa bahwa pertemuan hari ini sangat luar biasa ya, karena baru pertama kali Ibu masuk di kelas ini. Walaupun tadi agak telat dikit, Ibu tadi lagi dari kelas bawah. Ibu menyampaikan sesuatu yang mungkin saja bisa membantu kalian lebih lagi untuk mengenalkan kalian yang sesungguhnya ya. Oke, terima kasih. Tapi sebelum kita menutup acara pada hari ini, pada kegiatan pelayanan konseling di kelas 11 IPA 1, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Selesai ya. Selamat siang Ananda sekalian, sampai jumpa di pertemuan pelajaran Ibu bimbingan dan konseling di acara yang berikutnya dengan tema yang baru, tema yang unik, sehingga kalian semakin terpacu ya untuk mencari, mengetahui potensi-potensi yang ada di dalam diri kalian. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.